Shalom teman-teman semua, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini boleh menyambut kalian semua untuk boleh datang ke ibadah online Komisi Remaja GKI Lyon. Kita bersyukur pada kesempatan pada pagi hari ini boleh bersama-sama ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Saya mengajak kita semua untuk boleh fokus pada ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Mari singkirkan dulu semua hal-hal yang menghalangi kita untuk boleh fokus selama ibadah ini berlangsung. Mari saya ajak kita semua untuk boleh mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk datang beribadah ke hadapan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom teman-teman, bersyukur hari ini kita bisa sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Hanya Dialah Allah yang layak untuk ditinggikan. Mari kita puji dan sembah Dia, Sang Raja kita. My tribute. How can I say thanks for the things
kasih Tuhan, satu kali lagi kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang sucikan hati setiap kami Tuhan. Layakkanlah kami untuk datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Persiapkan hati kami, pikiran kami. Jauhkanlah kami dari segala gangguan untuk kami boleh fokus beribadah kepada Engkau. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam tangan penyertaan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah 3 bulan kita ibadah online, sekolah online, belajar online di rumah. Awal-awal kita senang pasti bisa main handphone, YouTubean, bisa nganggur-nganggur di rumah. Tapi lama-lama kita bosen. Terus waktu itu berjalan begitu cepat, gak kerasa udah 3 bulan. Sebenarnya kita hidup itu untuk apa? Apakah kita sudah menjadi murid Kristus yang menjadi berkat bagi sesama kita? Kitalah murid Kristus. Kitalah murid Kristus yang dipanggil dari dunia untuk jadi saksi Kristus yang terpilih bagi
Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus, untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, di setiap kondisi kita. Tapi mungkin kita bertanya, kenapa kok ada COVID-19, kenapa kok terjadi banyak hal? Tapi percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dan janjinya ya dan amin untuk setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang Tuhan boleh masih kembali berikan kepada setiap kami.
Terima kasih juga untuk kesehatan tubuh yang sehat yang juga Tuhan boleh berikan kepada kami, untuk pemeliharaanmu kepada setiap kami. Secara khusus Tuhan, di tengah kondisi seperti ini kami masih boleh beraktivitas, bahkan kami masih boleh kembali dalam rutinitas kami di dalam sekolah kami. Tuhan yang sertai, dan kiranya sungguh firman-Mu hari ini boleh menguatkan setiap kami, dan secara khusus Tuhan menolong kami untuk kami boleh bekerja sebagai anak-anak Tuhan yang boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Tuhan sertai untuk setiap kami dimanapun kami berada, dan secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang boleh sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman remaja pemuda GKA Elion, senang sekali bisa menyapa kalian kembali dan melayani kalian pada pagi hari ini. Gimana kabarnya teman-teman? Secara khusus setelah beberapa minggu ya kita teman-teman juga boleh kembali di dalam rutinitas seperti biasanya, yaitu sekolah teman-teman. Mungkin ada yang belum masuk, yang teman-teman yang kuliah atau yang baru masuk kuliah mungkin barusan masuk bulan depan ya, pertengahan. Nah gimana kabarnya teman-teman? Mungkin sudah mulai terbiasa ya dengan kondisi keadaan sekolah hari ini, dalam sistem belajar sekolah hari ini teman-teman ya. Biasanya dulu kita ketika Kokrisna, ketika sekolah pengen libur gitu ya, ketika libur lama pengen masuk. Nah kalian gimana teman-teman? Ketika memulai kembali masuk sekolah rasanya gimana teman-teman? Kokrisna sempat ngobrol dengan beberapa teman hari ini ketika kita melihat sekolah ya. Rasanya sekolah itu semakin gak enjoy, semakin gak fun. Bener gak teman-teman gitu ya? Sekolah atau belajar itu hal yang melelahkan, hal yang malesin ya gitu. Itulah kenapa ketika kita belajar, ketika kita sekolah itu mesti fun. Karena kalau nggak fun, nggak enjoy, maka kita itu akan cenderung males. Karena belajar dan sekolah itu nggak enak, melelahkan teman-teman. Nah tetapi kalau kita lihat hari ini teman-teman, rasanya itu semakin nggak enak, semakin nggak enjoy. Betul ya teman-teman ya. Karena Kokrisna percaya apa yang bikin sekolah itu menyenangkan, apa yang bikin sekolah itu setidaknya enjoy, yaitu ketika kita bisa ketemu dengan teman-teman kita. Benar nggak? Nah secara khusus hari ini ketika kita lihat, kita mungkin sudah gurunya nggak enak, kali mungkin ya ngajarnya nggak enak, terus mungkin ujiannya susah, mungkin nggak terlalu susah ya sekarang ya, karena ujiannya kita via online di rumah. Mungkin PR-nya banyak gitu. Dan ini semakin menjengkelkan, kenapa? Karena kita nggak bisa lagi kumpul dan main dengan teman-teman kita. Benar ya? Kita terpisah di dalam jarak teman-teman. Nah secara khusus bagi teman-teman yang naik ke kelas 3, waduh rasanya itu sedih banget ya. Karena kelas 3, SMA kelas 3, kelas 12 itu adalah masa-masa yang menyenangkan. Apalagi bagi teman-teman yang baru masuk kuliah, itu rasanya sedih. Karena ketika kita masuk kuliah itu pun juga momen-momen yang menyenangkan teman-teman. Karena kita ketemu dengan teman baru, kita mulai pengenalan kampus, ada hal-hal yang seru di sana. Tapi cukup menyedihkan karena mau gak mau, kita harus online, teman-teman. Nah, itu yang Kokrisna sampaikan. Kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita mesti terbiasa dengan keadaan hari ini. Itulah kenapa hari ini Kokrisna mengajak kita untuk merenungkan satu tema. Kokrisna mengangkat sebuah tema, yaitu New Normal, Time for My Generation. Yaitu New Normal, waktu untuk generasiku, tetapi bukan generasi Kokrisna, tetapi generasi kalian, gitu ya. It's time for your generation. Nah, hari ini Kokrisna mengajak kita berpikir tentang apa yang Alkitab atau apa yang Tuhan katakan mengenai keadaan hari ini, dan apa yang Alkitab atau Tuhan perintahkan untuk kita lakukan di dalam keadaan hari ini teman-teman. Nah itu yang akan menjadi pokok pembahasan kita hari ini. Ada 3 bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita hari ini. Yang pertama Kokrisna ajak teman-teman sekalian untuk membuka dari Yesaya 43 ayat 18 sampai ke 21 teman-teman. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Jadi hari ini kita akan belajar, Kokrisna ulangi, hari ini kita akan belajar apa yang Alkitab, yang Tuhan katakan mengenai keadaan hari ini. Dan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dalam keadaan hari ini gitu ya. Jadi apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan teman-teman gitu ya. Nah kita lihat Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Kokrisna bacakan dan teman-teman juga bisa baca di rumah ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala.
Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk, bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah, teman-teman, apa yang menarik bagian ini? Apa yang Tuhan katakan mengenai keadaan hari ini? Menarik, teman-teman. Kalau kita lihat ayatnya 19 dikatakan apa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Nah, teman-teman perhatikan. Kita mengalami sebuah keadaan yang baru enggak? Oh, jelas. Namanya new normal, teman-teman. Bagaimana kita hidup di dalam sebuah keadaan yang baru. Teman-teman, apa yang baru, apa yang berbeda? Jelas. Kita melihat biasanya kita nggak pakai masker, sekarang harus pakai face shield dan masih banyak lagi. Tetapi yang paling penting kalau kita melihat keadaan kita hari ini yang sangat menonjol apa, teman-teman? Kita itu benar-benar hidup di dalam era digitalisasi, teman-teman, di dalam teknologi. Gila, kita itu benar-benar memakai teknologi loh, teman-teman. Sekolah online, lalu apa online, bayangin kita pakai teknologi. Dan itu benar kalau kita lihat ke depan ya. Hari ini ada yang cukup terkenal yaitu Elon Musk. Nah, Kokisna nggak tahu ngomongnya gimana. Kalian ikutin nggak? Wah, itu orang keren banget, teman-teman, gitu ya. Kokisna sempat baca dia adalah pendiri Tesla, mobil listrik, dan itu betul-betul futuristik, teman-teman, gitu ya. Elon Musk, Tesla, dan dia yang terakhir Kokisna lihat dia itu lagi bikin pemutar lagu itu dalam bentuk chip, teman-teman. Bisa ditanam, bayangin sampai kayak gitu. Dan dia ada visinya itu membuat jalan-jalan ke planet Mars, teman-teman. Gila nggak visinya? Nah, kita itu hidup di dalam era yang seperti itu, teman-teman. Nah, itulah yang dikatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, teman-teman. Nah, apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita? Ayat 18. Janganlah kita mengingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan membuat sesuatu yang baru dan Tuhan mengatakan apa? Jangan mengingat yang kemarin. Jangan membanding-bandingkan yang kemarin. Jangan bilang, kita jangan mengeluh, jangan bilang, wah enak sekolah yang dulu ya, enak ini. Gak bisa, teman-teman. Tuhan bilang apa? Aku membuat sesuatu yang baru. Mau gak mau dunia kita ini bergerak dan masuk di dalam era yang baru, teman-teman. Itulah kenapa kita pun harus ikut move on juga. Gak bisa kita terus lihat ke belakang, gak bisa. Kita harus move on, teman-teman. Tetapi tidak sampai di sana. Kita lihat ayat ke-21 dikatakan apa? Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi Tuhan membuat sesuatu yang baru. Tuhan tidak pengen kita melihat ke masa lalu. Tuhan menyuruh kita move on. Dan Tuhan menyuruh kita apa? Memasyurkan namanya di dalam keadaan yang baru. Itulah yang harus kita pikirkan hari ini. Yang harus kita renungkan hari ini, teman-teman. Kita tidak boleh melihat sekolah kemarin lebih enak. Masa yang kemarin lebih enak, nggak bisa. Kita harus move on. Sekolah enak nggak enak, kita harus move on. Kita harus tetap menjalani rutinitas kita. Kita tetap harus menjalani kehidupan kita. Dan di tengah kita menjalani hidup itu, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Nah, itulah yang bagian pertama yang kita pelajari, teman-teman. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaannya adalah, oke, memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam keadaan hari ini? Gimana, teman-teman? Nah, untuk bagian ini, Ko Krisna ajak kita membuka bagian yang kedua yang terambil dari Markus 1 ayatnya yang ke-16 sampai ke-20. Tadi dari perjanjian lama, kita masuk perjanjian baru. Karena Tuhan bilang apa? Jangan mengingat-ingat yang dulu, teman-teman. Kita mesti move on. Nah, kita masuk ke perjanjian baru, teman-teman. Markus 1 ayat 16 sampai 20. Teman-teman bisa lihat di sana dan ikut membaca sama-sama Ko Krisna ya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia.
Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Nah, ini kalau kita lihat, ini bagian yang gak asing lagi bagi setiap kita teman-teman. Karena ini berbicara tentang Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Teman-teman, nah kalau kita kembali dalam pertanyaan tadi, bagaimana cara kita itu memasyurkan Tuhan? Caranya gimana teman-teman? Kalau kita lihat bagian ini dikatakan apa? Yesus berkata kepada mereka, ayat 17 ya, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bagaimana kita memasyurkan nama Tuhan teman-teman? Yaitu mengikut dia dan menjadi penjala manusia teman-teman. Nah itulah panggilan kita. Nah tetapi ketika Ko Krishna bilang menjadi penjala manusia, kira-kira teman-teman, kalian tertarik enggak menjadi penjala manusia teman-teman? Tertarik enggak? Kalau Ko Krishna rasa kalian enggak bakal tertarik, kerja apaan tuh penjala manusia? Gitu ya, penjala manusia kerja apaan? Ko Krishna rasa kalian enggak tertarik, tapi tunggu dulu teman-teman. Ko Krishna akan buat kalian itu tertarik. Karena panggilan Tuhan kepada setiap kita, kepada kalian, generasi kalian, itu luar biasa teman-teman. Gitu ya. Nah Tuhan memanggil kita untuk menjadikan penjala manusia. Emang apa menjadi penjala manusia? Menurut teman-teman apa? Ikutlah aku maka aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Kira-kira dalam pikiran kalian penjala manusia itu apa teman-teman? Apa? Mungkin kita berpikir penjala manusia itu ya menyelamatkan manusia kok, penginjilan. Betul teman-teman, gak salah. Dan Ko Krishna yakin kalian gak tertarik dengan hal itu. Amin teman-teman gitu ya. Nah kalian tahu gak penjala manusia itu apa teman-teman? Kalau mancing itu ikannya dapat berapa teman-teman? Paling banter 1. Ya mungkin hoki bisa 2 kalau beruntung. Tetapi kalau yang namanya menjala teman-teman, itu dapatnya banyak gak? Banyak teman-teman, menjala itu beda sama mancing. Kalau mancing dapatnya 1. Tapi menjala itu dapatnya banyak teman-teman. Jadi kalian tahu nggak apa arti menjadi penjala manusia? Yaitu apa? Kita itu mendapatkan follower teman-teman. Mendapatkan banyak follower, itulah arti dari penjala manusia. Nah sekarang Ko Krishna tanya, ada nggak di antara kalian yang nggak seneng ketika kalian punya banyak pengikut, banyak follower? Ada nggak? Ada nggak yang nggak seneng? Ko Krishna rasa nggak ada. Setiap kita pasti pengen punya pengikut, punya follower, dan follower kita banyak. Bukan cuma K, kalau di Instagram ya, tetapi M teman-teman. Pasti setiap kita mau, betul nggak? Nah penjala manusia itu berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan follower teman-teman. Dan itu kita banget kalau ngomong-ngomong mendapatkan follower. Semakin banyak follower kita, maka kita semakin senang teman-teman. Betul ya? Nah penjala manusia itu berbicara tentang mendapatkan follower teman-teman. Nah mulai tertarik nggak mendapatkan follower? Ko Krishna kasih tahu nih caranya gimana teman-teman mendapatkan follower. Nah, yang lebih menariknya lagi apa teman-teman? Ko Krishna kasih tahu, yang lebih menariknya lagi adalah Tuhan menariknya, lebih menarik, lebih kerennya adalah Tuhan itu memakai dan memanggil kita, memanggil kalian para remaja untuk mendapatkan follower tersebut. Ko Krishna ulangi. Yang lebih kerennya lagi adalah apa? Tuhan itu memakai kita, memanggil kita untuk mendapatkan begitu banyak follower, teman-teman. Ko Krishna sekarang mau tanya, tahu nggak kalian bahwa Tuhan Yesus itu adalah pembina remaja? Ada nggak ayat yang ngomong itu, teman-teman? Tuhan Yesus itu adalah pembina remaja, teman-teman. Ini yang bikin keren, teman-teman. Pernah baca, teman-teman, Tuhan Yesus itu adalah pembina remaja, teman-teman? Nah ada buktinya, Ko Krishna kasih teman-teman ya. Bukti yang pertama adalah ini. Teman-teman bisa lihat gambar teman-teman ya. Gambar yang Ko Krishna tunjukkan. Nah oke, ini gambar Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Ke-12 murid, dan ini gambar tentang perjamuan terakhir ya. Ko Krishna nggak tahu yang gambar siapa.
Ini beda versi teman-teman. Gitu ya. Nah seringkali kita salahnya adalah apa? Kita itu berpikir murid Tuhan Yesus itu orang tua teman-teman. Lihat tuh. Ada yang rambutnya putih, ada yang mulai botak tuh gitu ya. Ada yang mulai brewok. Nah ini celakanya teman-teman. Kita coba belajar mikir teman-teman. Umur Tuhan Yesus itu paling banter lah. Paling tua lah gitu ya. 34, 35 teman-teman. Di dalam umur 35 tahun. Kira-kira muridnya umur berapa teman? Jelas tidak mungkin umur 30. Gak mungkin teman-teman. Setidaknya apa? Minimal itu setengah umurnya Tuhan Yesus. Berarti berapa lah? Kalau 35 tahun ya setengahnya ya 17, 20 teman-teman. Tapi kita seringkali gak sadar karena apa? Kita tuh melihat gambar bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu orang-orang tua teman-teman. Kita belajar logika, betul ya? Umur Tuhan Yesus 30, 34, 35. Gak mungkin murid-muridnya itu umurnya 40. Gak mungkin teman-teman. Pasti lebih muda dan sangat muda. Gitu ya. Nah selanjutnya yang kedua, Ko Krisna ajak kita melihat Matius 17 ayat 24 teman-teman. Memang tidak secara tersirat, eksplisit ya teman-teman ya. Kita lihat Matius 17 ayat 24 sampai 27. Nah kalian bisa lihat di sana, itu perikopnya Yesus membayar bea untuk bait Allah teman-teman. Ayat 24. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Nah ketika kita melihat bagian ini apa yang menarik teman-teman? Menurut kalian yang menarik apa? Kalau kalian jeli yang menarik apa? Bukan cara bayarnya teman-teman. Bukan cara bayarnya lewat mancing, dapat ikan, terus ikannya dibuka, ada uang 4 dirham. Bukan teman-teman. Tetapi yang menarik adalah kenapa yang bayar itu cuma 2. Yesus dan Petrus. Kenapa teman-teman? Padahal dikatakan apa? Yesus masuk bersama murid-muridnya. Jawabannya sepele teman-teman. Karena yang wajib membayar pajak itu adalah umur 20 tahun ke atas. Itu ada di dalam aturan kitab Musa teman-teman. Yang wajib bayar pajak itu 20 tahun ke atas. Jadi di sana kita mengerti bahwa yang lain, murid-murid yang lain itu di bawah umur 20 teman-teman. Jadi bebas bayar pajak teman-teman. Dan itulah kenapa Ko Krisna merasa Petrus itu dijadikan pemimpin oleh Tuhan. Kenapa? Karena Petrus yang paling senior. Di antara semua rasul, Petrus yang sudah menikah teman-teman. Kalau kalian melihat Alkitab, kalau kalian jeli, di Matius awal dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus datang ke rumah mertua Petrus, teman-teman. Nah, bukti yang ketiga. Nah, kita coba belajar hal-hal yang menarik, teman-teman. Yaitu bagian yang baru kita baca, Markus 1 ayat 20. Ketika Yesus melihat Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, itu Tuhan pun ajak mereka. Ayat 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Kenapa dikatakan meninggalkan ayahnya teman-teman? Di situ jelas bahwa mereka itu masih di bawah otoritas orang tua teman-teman. Dan kalau kita melihat bagian yang lain ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang memperebutkan posisi di kiri dan kanan, itu ibunya Yohanes itu minta, Tuhan kalau Tuhan naik taruh ya anakku Yakobus dan Yohanes itu di kiri kananmu. Kenapa kok yang minta mamanya? Karena memang mereka itu masih di bawah otoritas orang tua, teman-teman. Dan logika yang terakhir, yaitu apa teman-teman? Mengikut Yesus, pemuritan, itu bukan seminggu sekali teman-teman. Kita kalau pemuritan, KTB, itu kita seminggu sekali. 2 minggu sekali, 2 jam teman-teman. Tetapi mengikut Yesus itu bukan seminggu sekali, bukan 2 jam teman-teman. Tetapi mengikut Yesus itu setiap hari dia ikut, Tuhannya kemana, Yesus tidur, Yesus ngapain, itu murid-muridnya selalu ada di sana. Bayangin teman-teman kalau
Orang besar punya tanggung jawab, punya kerjaan, punya pasangan, punya anak gitu ya. Bisa nggak ikut setiap hari? Wah nggak bisa teman-teman. Nah itulah kenapa kita melihat bahwa Yesus itu sebenarnya pembina remaja loh teman-teman. Gitu. Yesus kita itu adalah pembina remaja. Dan Tuhan itu melihat remaja luar biasa teman-teman. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya. Nah kita lihat kenapa kok Tuhan itu memanggil kita, memanggil para remaja untuk menjadi muridnya. Nah kenapa teman-teman? Yang pertama, karena yaitu belum ada tanggungan. Jadi diajak kemanapun mudah, diajak kemanapun gampang teman-teman gitu ya. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus itu memanggil kita para remaja? Karena remaja itu ketika kita itu mudah dibentuk, kita itu mudah diajar. Kita itu minim pengalaman teman-teman. Itulah kenapa kita mudah dibentuk, kita mudah diajar. Teman-teman gitu ya. Itulah kenapa anak muda itu idealis, teman-teman. Jadi anak muda itu selalu bilang, pasti bisa. Gak ada yang gak mungkin, itu anak muda. Tetapi semakin kita tua, kita itu akan semakin keras, susah diajarnya. Dan kita semakin apa? Semakin kita tua, kita itu semakin realistis, teman-teman. Gak mungkin secara hitung-hitungan gak masuk akal. Nah itu orang tua, teman-teman gitu ya. Itulah kenapa Tuhan itu memanggil anak muda. Karena kita di dalam kemudahan kita itu mudah diajar, kita itu mudah dibentuk. Yang ketiga teman-teman, kenapa Tuhan itu memanggil remaja? Karena remaja itu memiliki potensi yang besar. Ketika kita muda, Krisna kemarin bilang ya, ketika kita muda, kita punya kekuatan, kita punya kepintaran teman-teman. Kita itu di dalam usia-usia yang luar biasa. Secara pemikiran kita luar biasa, secara tenaga kita punya teman-teman. Nah kemarin Ko Krisna sempat khotbah di sekolah Kristen Elion, teman-teman. Ko Krisna tanya, gitu ya, menurut kalian apa yang membedakan orang tua dengan orang muda? Apa bedanya kalian orang muda atau orang tua? Bedanya di mana teman-teman? Apa yang membedakan kalian ini orang muda atau orang tua? Yaitu apa teman-teman? Kalau orang tua itu kalau cerita itu selalu dulu. Dulu ya mama itu gini. Dulu ya papa itu gini. Dulu ya Ko Krisna itu gini. Jadi orang tua itu selalu menceritakan kejayaan masa lalu. Selalu dulu teman-teman. Tetapi anak muda berbeda. Anak muda itu tidak pernah menceritakan dulu. Tetapi anak muda itu selalu berpikir ke depan. Besok aku akan menciptakan ini. Besok aku akan melakukan ini. Besok aku bercita-cita memiliki ini teman-teman. Itulah anak muda gitu ya. Karena dia selalu melihat ke depan. Jadi kalau kalian usia muda, tetapi kalian selalu membanggakan masa lalu, kalian sebenarnya orang tua, teman-teman. Tetapi sekalipun tua, tetapi dia selalu melihat ke depan, dia akan selalu muda, teman-teman. Itulah bedanya orang muda dengan orang yang tua. Karena dia selalu visioner. Orang muda itu selalu visioner. Kita lihat teman-teman, yang mengubah dunia hari ini banyak anak muda, gitu ya. Facebook salah satunya. Lalu kalau nggak salah, pendiri Gojek teman-teman. Itu orang-orang muda, orang-orang yang luar biasa teman-teman. Nah selain itu kenapa kok Tuhan itu memanggil anak muda? Karena anak muda itu kalian itu punya spirit something to die for teman-teman. Jadi kalau kalian sudah pengen sesuatu maka kalian itu akan mati-matian untuk mendapatkannya. Itulah spirit anak muda teman-teman. Di dalam segala kekuatannya itulah anak muda. Nah Ko Krisna mau tunjukkan sebuah video teman-teman. Gak tahu kalian pernah melihat ini enggak? Nah, Ko Krisna tunjukin ya. Oke, kalian bisa lihat sebentar. Good, you alright? Good demo? Yeah, good. My name is Dane Walters and I'm a stuntman who does tumbling, gymnastics and parkour. I'm attempting to run the loop because I've seen people do it on a skateboard before, I've seen people do it on a BMX before, but no one's ever tried it on their feet, so it'd just be nice to be the first guy to actually run it. It looked a lot bigger than what I thought it was going to be. Yeah, I must admit, not the easiest thing I've ever done. To be one of the first people to do things is always one of my ambitions. You know, I want to try and keep pushing the boundaries even further and further and see how far people can go. Nah kalian tahu ya teman-teman kira-kira mau ngapain itu ya.
basically boils down to this centripetal force. You need to keep on accelerating. So you need to reach a certain speed. And I've worked out, it's quite good news actually, the speed at the top is 8.65 miles per hour. That it? That's it. Okay. 3, 2, 1, go. 17. 5'11". Easy 5'11". Can someone show him that one back? Well, this one's it. I know I've said that 3 times now, but this one is it. But I'm close. I reckon I'm close. Getting close. You can't really go any further until you take the match. Yeah, let's get rid of him. Let's go for it. Unbelievable. Bayangin ketika kalian melihat video barusan, kira-kira orang tua bisa nggak melakukan itu teman-teman? Oh jelas tidak bisa. Itu hanya bisa dilakukan anak muda. Di dalam kekuatannya, di dalam kecepatannya. Bahkan dikatakan apa itu, kalau kita tadi lihat ya, itu sempat hitung-hitungan teman-teman. Bayangin itulah hebatnya anak muda teman-teman. Visioner, kelihatannya apa? Ketika kita lihat tadi, lihatnya apa? Ini nggak mungkin, ini nggak masuk akal, mobil aja nggak bisa. Tetapi ternyata apa? Dibuktikan teman-teman, unbelievable teman-teman. Dan itu dibuktikan apa? Hebatnya anak muda. Luar biasa teman-teman. Dan itulah kenapa Tuhan itu memanggil anak muda teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa anak muda itu adalah penentu masa depan. Kalian itu bukan hanya generasi masa depan, tetapi kalian adalah kunci dari masa depan. Yang menentukan masa depan itu adalah kalian. Kalian mau melakukan apa, masa depan itu ditentukan dari kalian teman-teman. Kita lihat hari ini, tadi Kok Krisna sempat sebutkan beberapa orang. Mereka lah orang-orang yang menentukan hari ini. Bayangin bagaimana internet diciptakan, itu orang-orang yang luar biasa teman-teman. Dan itu orang-orang muda teman-teman. Nah itulah kenapa. Di dalam Mazmur dikatakan apa? Seperti anak panah di tangan pahlawan, begitulah anak muda di masa remajanya teman-teman. Itulah hebatnya kalian di dalam masa muda kalian. Dan Tuhan tahu dan Tuhan panggil anak muda. Dan kalau kita lihat teman-teman di dalam Kisah Para Rasul, ketika Petrus berkhotbah, yang terjadi apa? 3.000 orang bertobat teman-teman. Bayangin Tuhan Yesus saja berkhotbah, nggak ada 3.000 orang tobat, nggak ada. 6.000 orang pergi meninggalkan dia, ada teman-teman. Tetapi kenapa bisa? Karena jawabannya satu. Karena itu adalah zamannya Petrus. Itulah kenapa ketika Petrus maju di dalam kemudaannya, di dalam masa muda, orang-orang muda, dia bisa mendapatkan jumlah orang yang banyak untuk mengikuti dia, teman-teman. Nah, Kok Krisna senang dengan quote dari presiden yang pertama. Dia pernah berkata begini teman-teman. Berikan aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tetapi berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Dan Tuhan Yesus punya 13 teman-teman. 12 rasul ditambah 1 Paulus. Dan yang terjadi apa? Dunia sungguh berubah teman-teman. Bayangin, itulah kekuatan anak muda teman-teman. Dan Tuhan tahu itu. Kita lihat hari ini. Hari ini itu adalah zaman teknologi. Kok Krisna dan pendahulunya itu kita nggak cukup melek teknologi. Kok Krisna teknologi aja bingung. Kok Krisna belajar dari mana? Oh dari kalian teman-teman. Dan hari inilah itu zaman kalian. Itulah kenapa Kok Krisna bilang this is my generation, this is your generation. Waktu, this is time your generation teman-teman. Bagi kalian, ini waktu bagi kalian untuk kalian itu memuliakan Tuhan, teman-teman. Karena kalianlah orang-orang yang melek teknologi, teman-teman. Nah,
Sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika kita tahu kenapa Tuhan panggil kita, Tuhan memanggil para remaja, kalian untuk memasyurkan namanya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita itu bisa mengumpulkan orang, bagaimana kita itu bisa mengumpulkan follower, bagaimana kita itu bisa menjadi penjala manusia bagi Tuhan. Bukan bagi kita ya teman-teman, tetapi menjala manusia mengumpulkan follower bagi Tuhan teman-teman. Gimana caranya? Inilah kita melihat bagian yang ketiga teman-teman, yaitu dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 teman-teman. Kita akan lihat. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 sampai ke-16. 1 Timotius 4 ayatnya ke-12 sampai ke-16. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dengan semua orang yang mendengar engkau. Bagaimana cara kita menjala manusia? Bagaimana cara kita itu mendapatkan follower teman-teman? Di sini diberikan rahasianya, yaitu apa? Jadilah teladan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan di dalam segala hal teman-teman. Nah itu yang menarik teman-teman. Nah Ko Krisna kasih sebuah contoh teman-teman. Nah kalian pasti tahu ini siapa ya teman-teman, yaitu Cristiano Ronaldo. Bagi yang gak suka bola pun pasti tahu teman-teman. Dan ini salah satu yang juga punya pengikut banyak, bayangin teman-teman. 150M itu ya, bukan K teman-teman. Nah, kenapa dia memiliki follower yang banyak? Salah satunya yang Ko Krisna respect dari dia, yaitu apa? Dia itu memberikan sebuah teladan yang baik, walaupun tidak semua ya. Walaupun tidak semua baik teman-teman, tapi ada hal-hal baik yang kita bisa pelajari dari dia. Contohnya apa? Bagaimana dia berusaha menjaga kebugaran tubuhnya, pola hidup sehat, dia tidak mentato tubuhnya dengan tujuan dia bisa mendonorkan darahnya, lalu bagaimana dia bekerja keras untuk dia bisa mencapai apa yang dia capai hari ini. Dia termasuk orang yang bekerja keras teman-teman. Dan bagaimana dia itu ramah dengan fansnya, dengan anak-anak. Itulah kenapa dia itu punya banyak follower. Kenapa? Karena dia seorang public figure yang memberikan inspirasi. Yang memberikan teladan-teladan yang baik. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang kurang gitu ya. Tetapi kita melihat di dalam cara kerjanya dia, cara bermainnya dia, cara menjaga tubuhnya, itu dedikasinya besar banget teman-teman. Itulah kenapa banyak orang yang mengikut dia, follow dia teman-teman gitu ya. Dan itulah yang pengen Ko Krisna sampaikan, bagaimana cara kita mendapatkan follower yang banyak bagi Tuhan, yaitu apa? Dengan menjadi teladan yang baik teman-teman. Di dalam segala aspek kehidupan kita. Teman-teman. Itu yang penting. Menjadi teladan. Sebuah model. Sebuah figur yang baik. Bagi keluarga kita. Bagi teman-teman kita. Dan bagi siapapun yang mengenal kita teman-teman. Dan sekarang yang menjadi jawaban terakhir yang kita renungkan. Bagaimana supaya kita bisa menjadi teladan di dalam segala hal. Di sana dituliskan apa teman-teman? Sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Selalu teman-teman. Baca firman Tuhan. Kenapa? Ketika kita baca firman Tuhan, kita itu ngerti apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita lakukan teman-teman. Itu yang penting. Karena kita itu menarik follower bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi menarik follower untuk Tuhan. Itulah kenapa kita mesti membaca firman Tuhan supaya kita ngerti. Kehendak Tuhan itu apa untuk kita lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu. Ini penting teman-teman. Maksimalkan potensi kalian. Pengetahuan kalian, kepintaran kalian, tenaga kalian, bakat kalian, talenta kalian. Itu kalian maksimalkan dengan baik teman-teman. Jangan kalian tidak pakai atau kalian pakai tetapi untuk kemuliaan diri sendiri. Jangan teman-teman. Itu yang kedua.
Dan yang ketiga, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ini penting teman-teman. Bagaimana kita itu terus mengevaluasi diri kita. Apakah hidup kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak, teman-teman. Tuhan memanggil kita untuk memasyurkan namanya. Dengan cara apa? Kita menjadi penjala. Kita mendapatkan banyak follower, tetapi bukan untuk kemuliaan kita, tetapi membawa itu semua follower untuk mengikut Yesus. Dengan gimana? Dengan kita menjadi teladan. Ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus dalam hidup kita. Itu penting teman-teman. Ingat, bulan yang lalu Ko Krisna bilang, makna hidup itu kita peroleh ketika kita melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. It's time to prepare yourself, teman-teman. Ingat, ini adalah waktu kalian. Waktu bagi generasi kalian. Jangan sia-siakan masa muda, pakai itu sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan setiap kami bagaimana seharusnya kami bertindak, Tuhan. Ketika kami melihat hari ini keadaan secara khusus bagi kami di dalam sekolah kami semakin gak enak, semakin gak nyaman, tetapi mau gak mau Tuhan kami harus terbiasa dengan itu. Jangan biarkanlah kami mengeluh terus, jangan biarlah kami mengingat-ingat masa lalu. Tetapi tolong kami Tuhan untuk bisa move on dan melihat bahwa Tuhan membuat sesuatu yang baru untuk kami kerjakan di masa sekarang. Tuhan bantu kami Tuhan untuk boleh memasyurkan nama-Mu dengan menarik follower, menjadi penjala manusia, mendapatkan banyak follower, tetapi bukan untuk kemuliaan kami, tetapi kemuliaan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk boleh menjadi teladan yang baik di dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang boleh sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman bersama gereja di segala abad dan tempat, kita boleh bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi penerang dalam hidup kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Kebenaran-Mu
Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang selalu melimpah bagi setiap dari kami ya Tuhan. Kami sudah memberikan sedikit dari berkat-Mu ya Tuhan, supaya Kau gunakan ini untuk memuliakan nama-Mu, membangun kerajaan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Doksologi. Mari teman-temanku sekalian, ingatlah firman Tuhan hari ini yang mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan membuat sesuatu yang baru bagi setiap kita. Karena itu janganlah kita mengingat-ingat, jangan kita mengenang masa yang lalu. Tetapi mari kita move on. Dan bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan menjadi penjala manusia yang dengan cara menjadi teladan bagi orang percaya dimanapun kita berada, di dalam segala studi kita, di dalam segala hal yang kita lakukan. Dan kiranya teman-teman boleh beroleh berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa yang begitu mengasihi kita, sehingga diberikannya Kristus untuk mati menebus setiap kita. Dan Allah Roh Kudus juga yang boleh diberikan kepada setiap kita, untuk boleh menolong kita, untuk boleh menjadi penjala-penjala manusia di dalam generasi kita, dengan menguatkan kita untuk boleh menjadi teladan dimanapun kita berada. Amin. Ibadah kita selesai teman-teman, silakan mengambil waktu teduh dan ada pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ibadah remaja kita ada setiap minggu kecuali minggu pertama. Karena minggu pertama kita akan gabung dengan ibadah umum. Jangan lupa ya, God bless. This is my life, I surrender before your throne. I bend my knees, I surrender to worship you. And I lift my voice to sing your praises. Be magnified and be glorified today. Opened up my eyes, oh God. Open up my eyes to see you, Lord. Turn my life around in righteousness. There is nothing more precious than to be in your presence. That's right, oh Lord. And to see you by my side. So now we sing to you.